Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di pagi hari ini kita akan bahas untuk trading plan 30 Maret 2026. Nah, langsung aja nih kita mulai ya dari saham BBYB nih teman ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan nih BBYB di daily time frame ini jelas sekali Kak, dia ini masih bergerak di dalam trend bearish teman ya. Dan di sini nih kalau kalian sudah tonton nih teman ya, dengan adanya sinyal pembalikan atau divergen negatif. Nah, ini kalian tahu nih teman ya. Perhatikan deh ya, di harganya turun tapi di SOS-nya naik. Nah, ini adalah sinyal pembalikan sebuah tren teman ya. Harganya bergerak di dalam tren bearish, terus sudah mendekati area MA, ada divergen juga. Nah, ini besar nih Kak ya kemungkinan nih teman ya, untuk saham BBYB ini masih ada potensi penurunan. Ya, turunnya sampai mana? Ya, kita bisa untuk sementara kita bisa ekspektasikan ya turunnya bisa ke area support terdekatnya dulu. Nah, nanti kalau dia area support tersebut dijebol, nah itu bisa deh ya lu ukur menggunakan Fibonacci tuh, lu tarik teman ya dari titik terendah ke titik tertingginya. Untuk apa? Untuk mengetahui target penurunan selanjutnya di mana nih teman ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk saham BBYB ini masih ada potensi penurunan. Nah, jadi kalaupun nanti dia naik nih teman, naiknya ini maksimal sampai ke area trennya nih, dan setelah itu tetap areanya akan turun lagi. Trennya maksimal sampai ke area trennya, dan setelah itu tetap dia akan turun lagi. Karena apa? Karena trennya masih bearish. Jadi pada intinya selagi tren tersebut tidak dijebol, tren bearishnya masih valid dan dia kecenderungannya akan turun, kecuali nih temen ya dia udah jebol ke atas. Nah, ini udah beda cara, udah beda cerita temen ya. Nah, tapi selagi trennya tidak dijebol ya arahnya tetap masih akan cenderung turun teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kalian ada rencana mau masuk temen ya, jangan masuk dulu. Kalau kalian sudah terlanjur masuk nih di ujung-ujung harga, wajib gunakan stop loss yang ketat. Takutnya apa? Takutnya dia turun, dan ketika dia turun, nah ini supportnya juga dijebol. Nah, ini makin bahaya, turunnya bisa makin dalam teman ya. Oke, kita lanjut lagi nih untuk saham Inco nih teman ya. Oke, nah jadi untuk saham Inco juga nih sebenarnya sebelum dia turun nih Kak, udah kita bahas juga nih di dalam live sebelumnya. Karena apa? Karena di sini ada divergen. Nah, divergen ini sangat penting. Terus coba deh kalian tonton ya di video tentang sinyal pembalikan sebuah tren. Nah, ini ada divergen nih, di harganya naik lalu di stochasticnya turun. Nah, ini adalah hidden bullish negative divergen, sinyal pembalikan sebuah tren. Nah, jadi kalau lu udah melihat nih harga naik tinggi teman ya, lalu lu lihat nih wah di sini harga naik, di stochasticnya turun, nah itu lebih baik lu keluar lu deh ya, meskipun candlenya ini menarik nih, hijau-hijau tebal seperti ini. Nah, tapi kalau sudah muncul seperti ini ya lu tinggal nunggu waktu aja, pasti akan diseret ke bawah. Karena contoh tuh seperti saham BP, saham Elsa tuh, saham INRG. Nah, itu sebelum dia turun Kak udah kita ingetin juga tuh, coba deh ya kalian lihat teman ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan nih Kak, secara garis besarnya untuk saham Inco ini masih bergerak di dalam tren bullish teman ya. Jelas sekali nih teman ya, dan sekarang nih dia ini sedang menguji nih teman ya area resistance yang akan menjadi supportnya nih ya. Dia sedang menguji area resistance yang akan menjadi area supportnya, dan di sini tapi kayak stochasticnya belum crossing nih. Artinya apa? Artinya masih ada potensi penurunan nih di time frame besarnya. Nah, jadi kalau lu mau entry bagaimana? Turunin ke time frame daily ya. Nah, di sini tugas kalian apa? Tunggu dia transisi teman ya. Tunggu dia transisi. Nah, pola transisi itu bagaimana? Tonton deh temen ya, di video pertama tuh udah saya jelasin temen ya. Nah, jadi kalian tarik nih ya garis trendline seperti ini di daily time frame untuk saham Inco ya. Jadi selagi trennya tidak dijebol temen ya, belum dijebol ya lu jangan entry sebaiknya. Karena apa? Karena selagi trennya tidak dijebol, potensi penurunannya masih ada temen ya, kecuali dia udah transisi nih, dia jebol, dia koreksi. Nah, untuk mengetahui koreksinya bagaimana? Ukur menggunakan Fibonacci. Nah, itu sebenarnya udah saya jelasin tuh kayak. Jadi pada intinya untuk saham Inco ini kalian harus menunggu dia transisi dulu. Nah, cara transisi bagaimana? Seharusnya kalau kalian sudah tonton teman-teman ya video-video kelas digital tradingnya, kalian tahu tuh. Coba deh kalian tonton lagi teman ya. Kalian harus menunggu dia transisi teman ya. Oke, kita lanjut lagi nih untuk saham MDKA. Nah, untuk saham MDKA, nah ini juga sama Kak ya. Secara garis besarnya dia ini masih bergerak di dalam tren bullish di weekly time frame ya. Dia ini masih bergerak di dalam tren bullish. Nah, tapi di sini stokastiknya masih mengarah ke bawah ya teman-teman ya, masih menunjuk ke bawah. Artinya apa? Artinya masih ada potensi ya besar dia akan melakukan penurunan. Nah, jadi kalau mau entry bagaimana? Compare lagi ke time frame daily teman-teman ya. Nih ya, nah di sini bagaimana? Tunggu dia transisi lagi teman ya. Jadi kalau lu udah tahu nih teman ya, pada intinya nih teman ya, di weekly time frame-nya bullish, dia masuk ke dalam area pentingnya, stokastiknya mendukung, targetnya di sini, lu compare ke time frame daily, lu tunggu dia transisi teman ya. Jangan main asal klik aja nih kalau pemula nih. Nah, tapi kalau penasaran nih lu main masuk di bawah harga, boleh nggak? Boleh aja, tapi resiko dia dihantam ke bawahnya lagi besar loh teman ya. Karena apa? Karena selagi tren tersebut tidak dijebol, dia ini masih bergerak di dalam tren bearish yang ada di daily time frame-nya teman ya, kecuali dia udah jebret ke atas tuh ya, udah breakout ke atas. Nah, itu udah beda cara lagi deh teman ya.
udah beda cara lagi ya. Nah jadi pada intinya lu bisa tunggu dia transisi nih temennya, atau nih kalau lu agresif nih ya, ketika dia jebol nih garis trennya, nah itu bisa langsung entry. Nah tapi itu terlalu beresiko temen ya, terlalu beresiko. Kenapa dia terlalu beresiko? Dia bisa terjadi false break temen ya. Dia memang nembus nih misalkan ya, jebret, lu entry di sini, klik besoknya nih candle selanjutnya bisa langsung jebret aja ke bawah. Nah itulah yang dinamakan false break, penembusan palsu. Nah jadi lebih baik tunggu dia naik agak tinggi, nanti dia koreksi baru lu bisa masuk. Tunggu dia transisi, itu cara yang paling aman tuh teman ya. Nah tapi kalau kalian mau spekulasi nih ketika dia nge-breakout lu langsung entry, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi wajib gunakan stop loss yang ketat teman ya. Oke, kita lanjut lagi nih untuk saham LED nih teman ya. Nah untuk saham LED juga nih sama nih kayak di weekly time frame-nya dia ini masih bergerak di dalam trend bullish, dan sekarang dia ini sedang retest ke dalam area demand zone-nya nih teman-teman, sedang retest ke dalam area demand zone-nya. Nah, di sini stokastiknya tapi belum crossing ke atas, dia masih mengarah ke bawah, masih menuju ke bawah. Artinya apa? Ya artinya masih ada potensi penurunan teman-teman ya. Nah, jadi kalau mau entry bagaimana? Tunggu dia transisi nih teman-teman ya. Kalian tarik garis trendline-nya seperti ini ya. Seharusnya kalian nih, kalau nggak begini aja deh ya. Kalau lu ribet nih narik garis trendline dari sini ke sini, wah terlalu panjang, lu tarik aja nih dari titik terdekatnya nih. Nah ya, lu bisa tunggu dia transisi ke atas. Nah seperti itu ya. Nah jadi begitu aja temen ya, time frame besarnya lu cek, lu tunggu dia transisi. Ini cara yang paling aman nih temen ya. Karena apa? Karena kalau lu main klik di sini aja nih temen ya, dia ini masih bergerak di dalam trend bearish loh di daily time frame-nya. Meskipun kita sudah tahu nih di weekly time frame-nya bergerak bullish, tapi kalau di daily time frame masih bergerak bearish, ya lu masih bisa diseret ke bawah temen ya. Nah kira-kira seperti itu untuk saham LED temen ya. Nah lanjut aja untuk saham IATA nih temen ya. Nah untuk saham IATA nih sedang retest ke dalam area supply zone. Nah ini udah kita bahas juga nih ya. Nah ini kalau seperti ini jelas temen ya, saham IATA nih arahnya bakal kemana? Bakal turun temen. Turunnya sampai mana? Kita bisa ekspektasikan nih di area support pertama dulu. Nanti kalau dia jebol kita ukur menggunakan Fibonacci. Bagaimana cara ngukurnya bang? Udah saya jelasin, coba cek temen ya. Kalian tarik nih ya dari titik terendah ke titik tertingginya. Nah nanti bisa lu tandai nih di rasio 1272 nih sebagai target penurunan selanjutnya nih ya. Sebenarnya sih idealnya 1618, nah tapi kita di 1272 aja deh ya. Nah jadi begini temennya, kalau dia nanti berhasil jebol nih area support yang pertama, dia akan turun sampai ke area support yang kedua. Nah seperti itu ya untuk saham IATA. Ini jelas sekali arahnya akan turun temen ya. Oke, kita lanjut lagi nih ya untuk saham Adaro nih. Oke, untuk saham Adaro. Nah untuk saham Adaro ini udah kena atau sudah masuk nih temen, sudah masuk ke dalam area pentingnya. Nah ini adalah area Fibonacci dan ini adalah area resistance kuatnya. Nah ini bisa dibilang nih temen ya, area cluster area temennya, cluster area nih temen ya. Nah di sini juga nih stokastiknya temen ya. Nah ini sebentar nih ya. Oke, di sini nggak ada divergent temen ya. Nah stokastiknya sudah berada di area overbought. Overbought ini apa artinya? Artinya sudah jenuh beli, kenaikannya sudah mulai terbatas. Nah di sini lu perhatikan aja nih, sudah melakukan ekor nih temen ya. Ketika dia sudah masuk ke dalam area pentingnya langsung terjadi ekor. Ekor ini apa? Penolakan. Dia melakukan penolakan, dia terjadi reject temen ya. Nah setelah kita compare ke time frame daily ya, sebaiknya lu jangan masuk dulu temen ya. Karena apa? Karena dia sudah masuk nih ke dalam area pentingnya nih ya. Jadi kalau lu main klik aja nih ya, dia gagal jebol, lu bisa diseret ke bawah temen ya, seperti itu ya. Jadi bagaimana? Tunggu dia koreksi dulu deh kak ya. Tunggu dia koreksi dulu nih sementara. Nah dia bisa nih nanti nih masuk ke dalam area-area penting tersebut nih temen ya, masuk ke dalam area-area penting tersebut. Nah nanti lu bisa tunggu lu ya, bisa tunggu dia masuk ke dalam area penting tersebut. Nah tapi ingat nih ya, ketika harga sudah masuk ke dalam area penting tersebut, ingat bukan berarti lu bisa main klik aja. Lu butuh dua konfirmasi. Apa konfirmasinya? Stokastik dan reaksi harganya bagaimana teman-teman ya. Kalian cek lagi deh ya. Seharusnya kalau kalian sudah nonton kelas digitalnya dari video pertama sampai selesai, nah lu seharusnya lu ngerti nih apa yang gua omongin, seharusnya ngerti ya. Nah tapi kalau lu nggak nonton nih teman-teman, cuma nonton sekali udah males-malesan teman-teman ya, lu nggak bakal ngerti apa yang gua omongin teman-teman ya. Tapi kalau lu udah nonton nih sesuai dengan urutan videonya teman-teman ya, lu pasti akan ngerti apa yang gua omongin ya. Entah itu konfirmasinya bagaimana, entah itu reaksi harganya bagaimana, pattern transisi itu bagaimana, seharusnya lu ngerti. Nah kalau lu nggak nonton ya berarti lu nggak ngerti temen ya. Oke, kita lanjut lagi nih temen ya, kita bahas untuk saham DWGL nih. Nah untuk saham DWGL juga sama nih temen, dia ini sedang retest nih ya sebenarnya ya ke dalam area supply zone-nya nih. Coba kita perhatikan dulu deh di weekly time frame-nya ya. Nah untuk di weekly time frame, wah ini jelas sekali temen, dia ini bergerak di dalam trend bearish nih ya. Nah ini lebih tepatnya di sini ya, area supply zone-nya nih ya. Jelas temen ya, kecenderungannya akan turun untuk saham DWGL ya. Arah besarnya masih akan tetap turun temen ya. Nah turunnya sampai mana? Nah kita ekspektasi kita ya di area resisten terdekat dulu deh temen ya. Nanti kalau dia jebol nih bisa kita ukur lagi menggunakan Fibonacci temen ya, karena jelas sekali nih temen ya di weekly time frame-nya dia ini sudah
terjadi reject di dalam area dimensionnya, dan stokastiknya lu perhatiin nih teman ya, sudah berada di area overbought. Artinya sudah apa? Sudah jenuh beli, kenaikannya sudah mulai terbatas teman ya. Nah di sini juga nih coba kita lihat. Nah di sini juga nih ada divergence juga nih di time frame besar, di sini turun ya, lalu di harganya naik. Nah divergence ini apa? Sinyal pembalikan sebuah tren. Jelas dia akan turun secara garis besarnya nih sampai ke berapa ya, minimal sampai sinilah teman ya. Nanti kalau ini dijebol juga, nah itu bisa kita update lagi cara bagaimana menggunakan Fibonacci. Nah semuanya udah saya jelasin tuh ya. Nah jadi sekali lagi nih, kalau kalian sudah nonton videonya dari video pertama sampai video terakhir, seharusnya lu ngerti apa yang gua omongin nih teman ya. Tapi kalau lu nggak nonton nih teman ya, cuma ngarepin trading plan, cuma ngarepin sinyal, cuma pengen masuk ke grupnya doang ya, lu nggak bakal ngerti teman ya. Nah jadi pada intinya ya, jangan trading itu jangan ngarepin sinyal deh teman ya. Mau sampai kapan lu temen ya trading ngarepin sinyal, trading nungguin orang bikin sinyal dulu baru trading? Wah udah ketinggalan zaman temen ya. Itu semua cara udah saya kasih tahu tuh, tinggal ditonton aja temen ya. Usaha dulu lah dikit, usaha dulu temen ya, belajar 1 bulan ke depan. Jangan FOMO, jangan main deposit aja, nggak ngerti apa-apa main deposit aja. Belajar dulu, ilmu dulu yang paling penting temen, ilmu dulu temen ya. Ilmunya ada baru deh lu bisa trading. Sabar temen ya, jangan ngeliat orang profit banyak wah FOMO nih, nggak ngerti apa-apa langsung jebret. Wah temen ya, lu nyari penyakit, lu buang duit terus lu temen ya. Jadi kalau lu pemula nih temen, belajar dulu deh temen, belajar backtest temen dari 100 kali percobaan nih berapa nih yang bener nih. Kalau dari 100 kali percobaan yang bener 80, nah itu berarti win rate lu 80 temen ya. Kalau dari 100 kali percobaan yang bener cuma 60 ya berarti win rate lu cuma 60. Nah itu dari situ tuh lu tahu tuh win rate lu berapa. Nah itu dari situ temen ya, lu tahu tuh, lu coba dulu, lu backtest dulu. Kalau lu nggak backtest gimana lu mau tahu win rate lu berapa temen ya. Nah jadi kira-kira seperti itu dulu deh temen ya. Nah jadi buat kalian mau request ya seperti biasa tulis aja deh, besok saya akan share lagi nih sebelum buka temen ya. Oke temen ya, saya Ridho Shihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.